Korban semrawutnya penataan kabel fiber di Jakarta yang menelan korban beberapa waktu terakhir menjadi sorotan. Sultan Al-Fatih, seorang mahasiswa pengendara motor, menjadi korban usai terjerat kabel optik menjuntai ke jalan. Akibatnya, tulang tenggorokan dan saluran makan korban terluka hingga harus menjalani perawatan intensif. Guna mencari keadilan, keluarga korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, melaporkan provider Bali Tower ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Bali Tower dilaporkan atas dugaan tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Sultan Al-Fatih pada 5 Januari lalu. Laporan polisi, apa yang kami laporkan, kami menduga ada tindak pidana dalam peristiwa kabel menjulur di Jalan Antasari yang kemudian memakan korban itu pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, dugaan ini akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Kasus yang menimpa Sultan Al-Fatih itu juga direspon Menko Polhukam Mahfud MD. Usai menjenguk korban, Mahfud meminta pemilik kabel fiber optik PT Bali Tower melakukan pendekatan secara manusiawi kepada korban dan keluarga. Pihak yang dalam tanda petik bertanggung jawab seperti Tower Bali atau Bali Tower itu supaya melakukan pendekatan yang lebih Indonesiawi dan manusiawi gitu. Tidak terlalu formalistik semata, lalu bicara lewat pengacara dengan sangat defensif dan sebagainya. Tidak usah selesaikan baik-baik. Tidak hanya Sultan Al-Fatih, kabel menjuntai ke jalan juga menjerat seorang pengendara ojek daring hingga tewas. Sementara di Jalan AKS Tubun Palmerah, Jakarta Barat, 2 kabel udara yang melintang di atas jalan terputus. Sejumlah pengendara motor nyaris menjadi korban akibat tersangkut kabel yang putus. Warga pun secara swadaya mengikat kabel yang kendor dengan alat seadanya agar pengendara bisa melintas dengan aman. Itu korban nggak kenapa-napa kan Bang ya? Korbannya nggak kenapa-napa. Cuman kesangkut dikit. Sangkut doang ya. Cuman agak panik gitu, takutnya kayak ada aliran listriknya. Jadi ada panik gitu. Pemprov DKI Jakarta memberikan ultimatum pada provider kabel fiber optik agar membereskan kabel yang berantakan dalam 1 bulan. Jika nantinya lewat dari tenggat waktu yang ditentukan, maka Pemprov DKI akan langsung mencopot kabel yang bermasalah. Dalam sebulan ini akan melakukan perbaikan, jadi seluruh kabel dikencengin Pak. Kemudian yang di crossing ini juga nanti akan dilakukan perbaikan untuk diupayakan turun. Tapi minimal itu ditarik lebih kencang. Nanti kalau sebulan lewat ternyata tidak dieksekusi, nanti baru Pemprov yang akan eksekusi. Sanksinya apa Pak? Copot semua langsung atau gimana? Kalau sebulan lewat, gunting. Masalah kabel fiber yang semerawut dan menimbulkan korban nyawa tidak bisa dianggap remeh. Butuh ketegasan dari pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian yang ada, sehingga diharapkan tidak ada lagi jatuhnya korban akibat terjerat kabel di jalan raya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini belum ada solusi yang jelas terkait dengan munculnya korban akibat terjerat kabel fiber optik di jalan raya. Pemerintah meminta antara perusahaan dan juga keluarga korban menggelar mediasi yang mengutamakan kemanusiaan. Bagaimana kelanjutan keluarga korban jeratan kabel mencari keadilan dan bagaimana pula seharusnya penataan kabel fiber di ibu kota. Pagi ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber saudara melalui daring, diantaranya ada kuasa hukum keluarga korban jeratan kabel Sultan Al-Fatih, yaitu Tegar Petuhena, dan juga pakar tata kota Universitas Trisakti ada Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Tegar dan juga Pak Yoga. Ya, selamat pagi Mas Gali. Selamat pagi. Sebenarnya kami juga berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari perusahaan Bali Tower. Ada Pak Mahdir Ismail, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. Namun gak apa-apa, kita akan bahasnya berdua kali ini Pak. Saya langsung ke Pak Tegar. Pak Tegar, sebelumnya saya turut prihatin atas apa yang terjadi terhadap Sultan ini Pak. Sampai saat ini Sultan bagaimana kondisinya? Ini sudah dipindah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya Pak? Ya, Sultan sudah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan fasilitasi penuh dari Bapak Kapolri dan institusi Polri.
Terus dalam 1 minggu ke belakang ini kan dilakukan memenuhi nutrisinya yang kurang-kurang, karena terakhir ternyata pada saat dirawat di rumah karena kurang asupan, livernya kena, ada kandungan SGOP-nya tinggi begitu, terdiagnosis lagi hepatitis C. Jadi sedang fokus di situ para dokter, dan alhamdulillah terakhir kabarnya berat badannya sudah mulai naik, kemudian kandungan SGOP-nya juga sudah turun, dan pelan-pelan sekarang mulai memeriksa dan mencari solusi soal kondisi tenggorokannya. Begitu. Artinya kondisinya sudah mulai mengalami perbaikan seperti itu ya Pak. Tapi masih belum bisa untuk mengkonsumsi makanan Pak? Belum bisa. Jadi itu saraf untuk menelannya rusak, kemudian saluran tenggorokannya juga berantakan, kemudian pita suaranya juga rusak, jadi tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bernapas, sehingga harus dilubangi tenggorokannya. Kemungkinan, saya tidak tahu, nanti akan ada pemberitahuan resmi dari dokter, tapi sampai sejauh ini sih apa yang disampaikan dokter sepertinya tidak bisa sempurna seluruhnya. Ada beberapa hal yang mungkin akan dikorbankan, itu akan tidak akan sempurna seumur hidupnya, gitu. Pak Tegar, terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Sultan ini, kemarin terakhir pihak dari keluarga korban ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Apa Betul. sebabnya Pak? Apakah mediasi sebelumnya tidak tercapai kesepakatan atau seperti apa? Atau malah belum terjadi mediasi itu? Iya, artinya begini, artinya keluarga coba untuk mencari jalan tengah, mencoba mencari itikat baik dari perusahaan, itu sudah dimulai sejak bulan Mei, ya, sejak bulan Mei setelah pada saat Sultan itu melewati masa kritis. Jadi sejak saat itu keluarga sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan perusahaan, mulai dari bersurat, bertemu langsung, bersurat lagi dan seterusnya. Tapi tidak ada itikat yang cukup baik, tidak ada respon yang cukup memadai sampai hari ini. Bahkan terakhir didatangi, ya kan, tanggal 28 Juli itu justru didatangi Sultan ini oleh utusan dari perusahaan, ditawari sejumlah uang 2 miliar. Ini kan persis seperti Bapak, Anda misalnya nabrak ayam di jalan, kemudian nyari pemiliknya, datang ke rumahnya, ini saya ganti, harga ayamnya berapa, saya ganti sekian. Persis treatment yang diberikan oleh, yang ditunjukkan oleh, dan yang dilakukan oleh Bali Tower terhadap keluarga itu persis seolah-olah kayak ini yang kecelakaan itu anak ayam, bukan anak manusia. Nah, oleh karena itulah kemudian ada langkah-langkah yang lebih serius dari keluarga. Setelah menunggu sekian lama, itikat baik dalam bentuk mediasi ataupun apapun itu dari pihak perusahaan, tapi tidak kunjung terjadi. Bahkan terakhir setelah Menko Polhukam hadir dan menjenguk Sultan, setelah itu dan bahkan sudah dihimbau juga kepada Bali Tower untuk mengedepankan langkah-langkah manusiawi. Setelah itu tidak ada respon, tidak ada dari Bali Tower yang mencoba untuk menghubungi keluarga dan bicara secara kekeluargaan, tidak ada. Sehingga pada hari Rabu kemarin keluarga akhirnya memutuskan oke, kita harus membuat laporan polisi. Tujuannya yang pertama tentu untuk mencari pertanggungjawaban perusahaan terhadap apa yang sudah menimpa Sultan Al-Fatih. Tapi tujuan yang lebih dari itu, sebenarnya keluarga dan juga Sultan bahkan bicara sama saya, dia menginginkan supaya tidak ada lagi korban seperti dirinya. Karena ketika terjadi korban Sultan yang tenggorokannya berantakan itu hampir putus, kita bisa tahu bahwa tidak ada respon yang memadai dari pihak yang punya kabel, malah lempar batu ke sana, lempar batu ke sini, lempar tanggung jawab ke sana dan ke sini. Bilang itu bukan tanggung jawab dia. Membuat skenario yang bermacam-macam. Ya, silakan Mas. Pak Tegar, artinya ingin meminta pertanggungjawaban karena mediasi ini memang belum menemukan titik temu, bahkan saling lempar seperti itu. Saya sebelum melanjutkan pertanyaan ke Pak Tegar, saya akan ke Pak Nirwono Yoga dulu sebagai pengamat tata kota. Pak, Anda melihat peristiwa ini seperti apa Pak? Sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab ketika terjadi peristiwa, ada kecelakaan ataupun korban pengendara motor ini terjerat kabel hingga mengalami kondisi yang tidak normal Pak? Ya, betul. Terima kasih Mas Galih. Ya, dari kami ada 3 catatan ini mungkin ya. Yang pertama tentu kita sangat prihatin dengan kondisi Mas Sultan, dan kita berharap supaya ada kesembuhan cepat dan penanganan kesehatan yang menurut saya jadi prioritas utama bagi kesehatan Mas Sultan ya. Kedua,
ini juga memberi pembelajaran kepada seluruh warga DKI Jakarta dan warga yang beraktivitas di ruang publik, terutama di area Jakarta, Mas Galih. Karena apa? Dengan kondisi kabel-kabel yang masih bergelantungan seperti sekarang ya, maka bisa dikatakan seluruh wilayah DKI Jakarta ini sebenarnya sangat berbahaya bagi warga beraktivitas ya. Kita sangat mudah melihat di sekeliling kita dari rumah ke tempat tujuan kerja, sekolah misalnya ya, atau kantor, kabel-kabel ini masih dalam kondisi bergelantungan ya. Bahkan ada yang tidak lebih dari 1 meter dari trotoar ya. Kemudian kabel-kabel yang melintang jalan itu juga kalau ada beberapa kasus seperti truk yang melewat melebihi batas ketinggian pasti akan tersangkut. Jadi kondisi ini harusnya menjadi dalam tanda petik menjadi kondisi darurat kabel utilitas di Jakarta. Oleh karena itu di poin yang ketiga, menurut saya ini harusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memberikan jaminan keamanan keselamatan bagi warga Jakarta seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah, dari catatan tadi oleh Mas Tegar tadi kan disebutkan bahwa Mas Sultan berharap bahwa kejadian ini harus kejadian yang terakhir. Ya, kita berharap ada keseriusan dari Pemprov DKI yang berwenang ini sebenarnya Mas Galih, yang berwenang memberikan izin pemasangan dan pengawasan kepada seluruh provider atau penyedia jasa kabel utilitas untuk segera membenahi. Tadi ada 2 ya catatan saya. Yang pertama, pihak Pemprov DKI Jakarta melalui tadi PJ Gubernur juga sudah menyampaikan waktu 1 bulan ini dihitung sebagai perapian. Perapian kabel itu harus dihitung sementara ya Mas Galih ya. Ya. Karena kalau kita melihat secara umum ya, kalau kita bicara instruksi Gubernur nomor 126 tahun 2018 itu sudah ada instruksi untuk penataan dan penertiban jaringan utilitas. Tetapi yang tadi saya katakan, jangan sampai hilang momentum ini untuk segera dibenahi. Sementara instruksi yang tadi saya katakan kabel yang ditata itu hanya bersifat sementara. Karena kalau kita mau berpikir jangka panjang, maka yang paling ideal adalah pemindahan seluruh kabel-kabel utilitas tadi ke bawah tanah, Mas Galih. Ya, karena ini yang menjadi faktor penentu adalah kecepatan untuk memindahkan kabel-kabel utilitas ke bawah tanah dengan benar tentunya, tidak sampai pindah ke bawah, akan menjamin keamanan keselamatan warga beraktivitas di ruang publik ke depannya. Pak Yoga, Kira-kira artinya siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab kalau Pak Yoga tadi menyatakan pengawasan itu harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara perawatan juga harus dilakukan juga oleh pemilik kabel. Iya, kalau secara prosedural ya, dalam Perda nomor 8 tahun 99 tentang jaringan utilitas, seluruh penyedia jasa, baik itu kabel dan pipa, saat mengajukan pemasangan itu harus melalui oleh Pemprov DKI Jakarta, dan hal ini adalah dinas teknisnya adalah Dinas Bina Marga sebagai pengelola ruang trotoar dan jalan ya, sebagai pemilik atau penanggung jawab. Otomatis seluruh perizinan ada di Dinas Bina Marga ya. Dan itu terbagi menjadi suku dinas, ada suku dinas di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat ya, tergantung dengan wilayahnya. Jadi secara prosedural itu. Kedua, yang menjadi catatan adalah selama ini hanya pada tahap perizinan saja Mas Galih ya. Karena setelah itu untuk pengawasan, pemeliharaan dan seterusnya itu dibebankan kepada penyedia jasa ya. Tentunya dalam konteks ini Pemprov DKI sebagai pemilik juga harus melakukan pengawasan ya, bukan berarti kemudian lepas tanggung jawab artinya tidak melakukan pengawasan begitu ya. Jadi ada juga tanggung jawab dari pihak Dinas Bina Marga untuk melakukan pengawasan kabel-kabel yang dianggap berbahaya. Inilah yang dalam beberapa hari ini kita lihat beberapa kabel sudah mulai ditertibkan, terutama di lokasi-lokasi yang kebetulan jalan atau trotoar yang sedang direvitalisasi. Nah, ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 ya, kalau kita amati 2018-2019, lokasi-lokasi yang sudah dilakukan penataan trotoar sudah ada pemaksaan pemindahan kabel ke bawah tanah. Misal di daerah Kemang, Jalan Cikini Raya misalnya, terus kemudian daerah sekitar yang sedang dikerjakan sekarang di sekitar Senopati dan sekitar Blok M yang sedang ditata juga trotoarnya. Artinya di sini kita perlu percepatan. Dengan kondisi seperti sekarang harusnya menjadi momentum untuk percepatan pemindahan kabel-kabel ke bawah tanah. Nah, itu sebenarnya yang menjadi catatan sebenarnya. Dalam konteks tugas dari pemerintah adalah memberikan jaminan keamanan keselamatan bagi warga yang beraktivitas di ruang publik. Kedua, tentu para pemilik kabel utilitas tidak boleh lepas tangan juga ya, karena bagaimana juga kabel-kabel itu kan ada pemiliknya. Nah, persoalannya adalah catatan kami ini ya, di dalam penataan kabel utilitas tadi tercatat Dinas Bina Marga melaporkan tuh ada 40 ya perusahaan penyedia jasa kabel utilitas. Itulah yang kemudian yang coba akan ditata ulang untuk mempermudah pengawasan dan pengelolaannya Mas Galih. Nah, salah satunya yang sejak 2019 diajukan kepada DPRD yaitu Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang per Maret 2023 itu secara teknis sudah disetujui oleh DPRD, disetujui oleh penyedia jasa untuk segera
matangkan ya, terutama untuk dalam tanda petik kewajiban pemindahan kabel tadi ke bawah tanah, kemudian penerapan sanksi bagi yang tidak mematuhi, dan yang ketiga adalah pengenaan restribusi daerah nanti dalam hal pengawasan, pemeliharaan, dan perawatan kabel-kabel UTS ke depannya. Gitu, Artinya Mas begini Gili. Pak, artinya begini Pak Yoga, pemerintah provinsi ini, Pemprov DKI Jakarta terutama ini juga harus mendorong pemilik kabel untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Sultan. Saya ke Pak Tegar. Ya. Pak Tegar, waktu melaporkan pihak Bali Tower Pak ke Polda Metro Jaya, ini bukti apa saja yang dibawa Pak? Banyak. Foto, video kami punya, keterangan dari warga kami punya, itu semua kami sampaikan. Intinya begini saya mau bilang, kami menduga keras, menduga kuat bahwa ada kelalaian dalam proses ini. Jadi Bali Tower itu lalai, dia nggak bisa bilang kalau dia nggak lalai. Saya kan sudah sampaikan, lalai dalam hukum itu cuma ada dua, lalai dan sengaja. Kalau dia bilang dia nggak lalai, berarti dia sengaja naruh kabel melintang di tengah jalan sampai orang terjerat. Tadi disinggung soal Perda nomor 8 tahun 99. Di situ jelas kok aturannya. Kabel itu nggak boleh crossway, nggak boleh crossway di atas, nggak boleh melintang di atas jalan, harus di bawah tanah. Yang terjadi adalah perusahaan sekelas Bali Tower itu kabel fiber optiknya masih melintang di jalan. Dan kami dapat informasi juga bahwa itu bukan pada malam itu baru menjulur ke bawah, ya. Menjulurnya sudah mulai bengkok itu tiang dan mulai menjulur itu kabel itu sejak 2 hari sebelumnya. Bahkan warga sudah sempat memperbaiki dengan pasang tali apa segala macam 2 hari sebelum kejadian. Nah, tiba-tiba Bali Tower tampil dan bikin video animasi, bikin imajinasi dan fantasi yang dipaksakan kepada publik seolah-olah ada truk yang melintas sebelumnya. Itu nggak ada, saya pastikan, ya kan? Saya bisa salah kalau kemudian dibuka CCTV. Makanya saya tantang bolak-balik kepada Bali Tower supaya buka CCTV-nya. Di lokasi kejadian itu ada 3 CCTV, ya. Dan itu 3-tiganya milik Bali Tower. Ketika itu diminta oleh keluarga, apa kata Bali Tower? Ada yang bilang ya, dari pihak Bali Tower ini juga berubah-ubah. Ada yang bilang itu 3 bulan sejak kejadian, memorinya durasinya hanya 3 bulan. Lewat dari 3 bulan akan otomatis kedelet. Kemudian ada lagi yang bilang itu durasinya hanya 4 jam. Ini perusahaan telekomunikasi model apa yang CCTV-nya itu hanya 4 jam bertahan gitu loh. Kalau ada kejadian apa-apa. Pak Tegar, sebelum melanjutkan, kami juga akan menayangkan bagaimana kronologi versi dari pihak PT Bali Tower kepada Anda dan juga Pak Yoga, supaya kita bisa tahu semuanya seperti apa sebetulnya kronologi versi dari PT Bali Tower animasinya. Oke. Nah ini sesuai dengan kronologi versi Bali Tower ya Pak, bahwa kabel itu sebetulnya sudah dilakukan perawatan pada Desember. Lalu pada saat kejadian atau bulan Januari itu kabel akhirnya tertabrak kendaraan truk yang melebihi kapasitas atau ketinggiannya melebihi, lalu selanjutnya ada mobil SUV berwarna putih menabrak kabel hingga akhirnya mengenai korban. Seperti ini kronologinya Pak. Gimana Pak Tegar menurut Anda? Nah, pertama soal truknya ya. Truknya itu dikatakan tadi ketinggiannya kalau dalam rilisnya Bali Tower itu detail kok. Dia bilang 5,5 meter, ya kan? Jadi tinggi truk itu tinggi truknya 5,5 meter. Tinggi kabel menjuntainya juga 5,5 meter. Menurut Pertanyaan saya, truk apa yang 5,5 meter? Itu truk tumpuk berapa? Ya kan, truk kontainer misalnya. Atau truk yang itu jalan. Kemudian yang kedua, jalan yang menuju yang di tempat kejadian itu kan jalan yang mengarah ke kota, ke dalam kota. Apa ada truk yang diperbolehkan lewat situ? Apa ada, kita pernah lihat, ya kan? Dan di depannya dan di belakang itu juga banyak kabel yang ketinggiannya sama. Kok cuma satu kabel ini yang rusak, kabel-kabel yang di depannya nggak rusak? Itu pertama. Kemudian kedua, dasar dari pembuatan video animasi ini apa? Yang pasti bukan CCTV, karena CCTV itu pernah dibuka, tidak pernah mau dipublikasikan, tidak mau dibagi dengan kami pihak keluarga. Nah, saya mau bilang begini, bahwa apa yang dilakukan oleh Bali Tower, dia sudah tahu beberapa jam setelah kejadian sudah ada sinyal yang terkirim dari TKP ke sistem pusatnya Bali Tower. Ketika kabel itu terputus, itu sudah ada otomatis sinyal yang masuk ke sistem Bali Tower. Besoknya itu ada petugas yang datang dari Bali Tower dan memperbaiki itu semua. Pertanyaan saya, kemudian fakta berikutnya, ketika petugas datang yang ditemukan yang pertama kabelnya putus dan tiangnya bengkok. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bali Tower setelah melihat kabelnya putus dan tiangnya bengkok
tidak coba mencari tahu apa penyebabnya. Itu berlangsung lama. Dia tidak mencari tahu itu sampai di bulan Mei. Dan itu ada kok dalam rilisnya. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei, mereka tenang-tenang aja, tidak mencari tahu apa sebab putusnya kabel dan bengkoknya tiang itu, sampai kemudian ada surat atau ada upaya dari keluarga untuk menemui pihak Bali Tower. Perusahaan sekelas Bali Tower, ya kan, ketika dia tahu ada kecelakaan, dia datang, ketika dia tahu kabelnya putus, dia datang, dia lihat tiangnya bengkok, kemudian tidak coba mencari tahu. Ini kan aneh menurut saya. Kemudian CCTV setelah itu terhapus rekamannya, tiga-tiganya, gitu loh. Ini juga aneh menurut saya. Ya mirip-mirip dengan kasus sebelumnya lah. Ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Ditambah lagi di ujungnya, membuat cerita, membuat skenario dengan animasi 3 dimensi, ditampilkan ke publik dengan berbagai macam narasi. Ini seolah-olah pengen mengaburkan fakta yang sebenarnya. Faktanya, menurut kami menduga betul bahwa memang ini ada kelalaian. Dan ini ada tindak pidana. Jadi PT Bali Tower harus tanggung jawab. Terserah nanti dia mau tunjuk siapa yang tanggung jawab. OB-nya pun silakan. Gitu loh. Pak Tegar, sebelum kita melanjutkan tadi Pak Tegar juga sempat membawa bukti CCTV ke Polda, namun Pak Tegar juga menyampaikan ada CCTV yang dihapus seperti itu. Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan usai jeda ya Pak, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Saya akan kembali menanyakan kepada Pak Tegar terlebih dahulu. Pak Tegar, tadi kan sudah saya tampilkan kronologi animasi ini versi dari PT Bali Tower. Namun Anda juga menyebutkan bahwa CCTV harus dibuka. Namun CCTV yang Anda maksud ini CCTV yang mana? Karena Anda juga mengatakan bahwa CCTV di lokasi tersebut sudah dihapus. Tahu dari mana Anda sudah dihapus, Pak Tegar? Ya, nah CCTV itu pertama itu CCTV di lokasi dan itu miliknya Bali Tower. Kami punya fotonya, kelihatan nggak? Coba ditujukan ke kameranya Zoom Pak, boleh Pak? Oke, ini CCTV terkait apa Pak? Ini CCTV yang ada di lokasi kejadian itu di tiangnya Bali Tower. Oke, ya. Ini pasca kejadian ya? Sebelum kejadian juga sudah ada, tapi foto ini sudah kejadian. Nah, dan ini juga dikonfirmasi juga kok oleh pihak Bali Tower bahwa betul memang ada CCTV di sana. Kenapa saya tahu itu dihapus? Itu keterangan dari pihak Bali Tower, walaupun bukan bukan BOD-nya ya, itu keterangan dari pihak Bali Tower kepada orang tua dari Sultan. Pada saat ketika orang tua Sultan ini datang dan mencari informasi dan mengkonfirmasi banyak hal termasuk bagaimana dengan CCTV-nya. Yang disampaikan adalah itu sudah auto delete karena sistem mereka 3 bulan otomatis dihapus. Nah ini yang buat kami juga agak janggal ya, karena sehari setelah kejadian itu ada petugas yang datang dan tahu itu ada kabel yang putus, ada tiang yang bengkok. Kenapa dia tidak mencari penyebabnya? Kan mudah saja kalau memang tidak lalai ya, dia akan nyari penyebabnya, kenapa putus, kenapa itu tiang bengkok. Caranya gimana? Tinggal di playback CCTV-nya. Yang saya tunjukkan tadi itu CCTV yang ada di tower, di tiang kabel yang menjulur itu gitu loh. Jadi itu berarti mengarah ke kabel yang menjuntai itu Pak? Mengarah ke kabel yang menjuntai dan mungkin spot-spot di samping kanan kirinya saya tidak tahu karena kita tidak pernah ditunjukkan itu. Yang kita tahu ada CCTV di sana dan baik, itu posisinya tidak berubah sejak kejadian. Gitu. Saya ke Pak Nirwono Yoga, Pak. Ya, Mas Gali. Kalau melihat kronologi versi dari Bali Tower tadi animasinya, itu kan kabelnya menjuntai sampai 5,5 meter, lalu ada kendaraan yang lewat yang melebihi batas ketinggian seperti itu ya Pak? Iya. Itu sebetulnya aturannya seperti apa Pak untuk perawatan kabel dan ketinggian kabelnya itu harusnya seperti apa sih Pak? Ya betul. Yang pertama tadi benar yang Mas Tegar sebutkan bahwa kabel melintang itu rekomendasinya harus bawah tanah ya. Ini sebenarnya kalau kita merunut, dengan mudah kita melihat hampir sebagian besar jalan di Jakarta itu pasti ada kabel malang melintangnya di jalan. Ya berarti ini ada dalam tanda petik ya waspada bagi semua pengendara gitu Mas ya. Karena ketinggian yang ideal tadi 5,6 meter itu kan dalam tanda petik kabelnya sendiri harus aman ya, lurus ya, bukan berarti melengkung gitu kan. Kalau kita bicara kabelnya malang loh, malang jalan loh, itu artinya suatu saat kalau kabel tadi tidak terpelihara dengan baik ya, artinya akan terjadi kemungkinan kabel-kabel tadi kan akan melengkung bergelantungan. Nah, otomatis ini tentu membahayakan siapapun. Itu catatan saya yang pertama. Yang kedua, di sisi kiri kanan juga terutama di lokasi Jalan Antasari ya, yang tempat kejadian kasus ini, sampai dengan kemarin pun kabel-kabelnya masih ada yang menjuntai dekat dengan trotoar Mas ya. Dekat titik lokasi itu malah kami lewat itu
mungkin tidak lebih dari 1 meteran ya. Jadi kalau anak kecil lewat pun sebenarnya masih bisa tuh kabel itu dipegang. Nah ini kan berarti dalam tanda petik berbahaya bagi siapapun sebenarnya kondisi kabel baik yang malang maupun yang di kiri kanan trotoar tadi. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ini juga buat himbauan kepada masyarakat untuk perapian kabel. Saya harap bisa meminta bantuan kepada terutama suku dinas bina marga yang memang membawahi pengurusan kabel ini, Mas. Kenapa? Kalau masyarakat yang kemudian berinisiatif merapikan kabel tadi tentu bagus ya, tetapi jangan lupa kabel-kabel ini kan sebenarnya kabel-kabel yang berbahaya ya, tidak boleh sembarangan orang juga mengikat itu, nanti jangan sampai ada korban, jatuh korban hanya gara-gara tadi berniat untuk merapikan tadi kabel tadi, Mas. Karena kalau lihat dari kondisi sekarang memang sangat mengkhawatirkan. Ini catatan saya yang perlunya segera diperhatikan oleh masyarakat supaya kita juga segera berhati-hati sambil kita mengharapkan supaya perapian segera dilakukan. Kira-kira itu, Mas Galih. Jadi kalau semisal kita mengetahui ada kabel yang menjuntai, baik itu melintang di jalan menjuntai, lalu di trotoar juga ada yang menjuntai sampai membahayakan itu, kita lapornya bukan ke pemilik kabel ya Pak untuk memperbaiki? Betul, langsung ke Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita bicara aplikasi tentu Jaki ya, yang sekarang menjadi tempat kanal pengaduan bagi warga DKI Jakarta untuk segera direspon ya. Nah ini juga jadi dua belah pihak. Satu Jaki secara aplikasi, dua juga bisa langsung melaporkan ke suku dinas bina marga masing-masing wilayah. Karena itu menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah untuk segera ditindaklanjuti. Karena tadi yang saya sampaikan, tidak boleh sembarangan orang itu merapikan kabel-kabel yang berbahaya tadi, Mas. Ini jadi juga jangan sampai kita harus mencegah korban lah paling tidak ya ke depan. Jadi dengan kondisi seperti sekarang ini memang harus berhati-hati dulu. Kalau gini Pak Yoga kan tadi menyebutkan bahwa kalau semisal kita menemui kabel-kabel menyuntai ini harus lapor ke pihak Pemda kayak gitu, dari Bina Marga atau dari dinas-dinas terkait. Lalu ini kan Pemprov DKI sendiri hari ini mulai kemarin nih selama 1 bulan ke depan meminta pemilik kabel untuk menertibkan kabel-kabel mereka. Jadi artinya perawatan itu harus dilakukan siapa sih Pak sebetulnya? Ya kalau kita melihat instruksi gubernur ya nomor 126 2018 pada saat penataan penertiban jaringan utilitas, sebenarnya tanggung jawab utama ada di pemilik kabel ya, jelas karena di situ selama ini Pemprov DKI hanya meminta izin ya, pembayaran dan sebagainya, tidak ada distribusi daerah. Artinya beban pemeliharaan ada di masing-masing pemilik kabel. Nah persoalannya tadi yang sudah Mas Tegar juga sudah singgung, apakah pemilik kabel tadi melakukan perawatan, pengawasan ya, dan pemeliharaan kabel itu sepanjang waktu, gitu kan? Persoalannya kan ada di situ sebenarnya, sehingga kalau ada tadi punya kabelnya mengelupas, apalagi kabelnya menggelantung misalnya, kalau itu dilakukan pengawasan secara baik, tentunya itu bisa dicegah sejak awal. Ya. Idealnya Pak Yoga, idealnya untuk perawatan atau pengawasan ini dilakukan berapa bulan sekali, Pak? Harusnya setiap hari, Mas. Karena kita bicara keamanan keselamatan kabel itu kan kita tidak tahu kondisinya. Jadi nggak nunggu laporan ya, harusnya betul. Pengawasan sama Betul. Artinya kalau kita balik umpamanya. Kalau kita balik petugas dari Pemprov DKI, terutama dari tingkat suku dinas, kemudian dari pihak paling kecil kelurahan melakukan semacam inspeksi lah istilahnya ya terhadap kondisi kabel-kabel itu, maka bisa dipastikan setiap hari akan ada laporan kabel-kabel yang malang melintang, kabel-kabel yang tidak terawat dengan baik untuk segera diperbaiki oleh si pemilik kabel tadi. Sehingga jelas kalau ada kejadian apapun, masyarakat dapat segera mengadu kepada pihak pemerintah dan pemerintah dengan cepat juga tahu siapa pemilik kabel di lokasi tersebut. Sehingga masyarakat juga tidak dapat menunggu ya. Kalau misalnya terkait dengan kejadian ini, lalu Pemprov DKI Jakarta memberikan waktu 1 bulan untuk pemilik kabel merapikan kabel-kabel mereka, artinya cukup waktu ini atau kurang, Pak? Yang tadi saya sudah sampaikan di depan, perapian kabel itu hanya bersifat sementara, Mas, sekali ya. Kalaupun yang dilakukan sekarang pasti akan lebih pada pengikatan ya. Jadi dirapikan saja, nggak dirapikan. Iya, betul. Jadi ini hanya dilihat sementara ya. Artinya kalau mereka melakukan itu perapian lebih kepada dirapi-rapikan istilahnya ya. Tetapi bukan menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Apalagi tadi Mas Tegar bilang, yang melintang itu tidak boleh. Nah berarti kan itu harus ada segera solusi pemindahan kabel di bawah tanah, terutama kabel-kabel yang melintang tadi. Ini PR terbesar sebenarnya karena kalau kita lihat beberapa hari seperti beberapa kasus ojek yang tersangkut kabel itu kan yang melintang sebenarnya yang paling bahaya sebenarnya ya. Jadi dengan demikian harus ada segera ketegasan bagaimana itu nasib kabel yang melintang jalan pada saat penertiban sekarang ini ya, supaya kita bisa tahu daerah mana yang bisa dikatakan rawan kabel-kabel yang masih malang melintang di jalan tadi, Mas Galih. Itu sebenarnya. Baik Pak Yoga, saya kembali ke Pak Tegar nih. Pak Tegar, setelah melakukan pelaporan kemarin,
lalu juga pernah bertemu dengan Pak Mahfud MD untuk meminta melakukan mediasi itu, Pak. Selanjutnya akan seperti apa nanti, Pak? Selanjutnya kita akan lihat siang ini kan atau pagi ini jam 10-an itu akan ada pertemuan di Kementerian Menko Polhukam antara pihak Bali Tower, direksi dan kuasa hukumnya. Jam 10 pagi ini ya, Pak ya? Ya, yang hari ini, jam 10 pagi ini. Itu akan ada pertemuan di Polhukam, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, tapi pada intinya dari pihak keluarga punya beberapa catatan terhadap masalah ini, bukan hanya soal bagaimana penyembuhan dari Ananda Sultan. Tapi yang paling penting dan paling utama adalah dari pihak pembeli kabel itu harus menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya dan mengakui bahwa memang itu kesalahan mereka. Ini penting, bukan hanya untuk Sultan tapi juga untuk publik. Termasuk juga penting agar kedepannya provider-provider itu tidak seenaknya saja membuat instalasi yang membahayakan nyawa, kemudian ketika ada korban mereka lepas tangan. Ini penting, makanya ini kami perjuangkan. Makanya saya bilang perjuangan ini bukan hanya untuk Sultan. Ini ada yang dilakukan oleh Sultan dan kami. Ini adalah satu awal untuk perubahan ekstrim manajemen perkabelan di Jakarta. Nah, tadi juga disinggung soal nanti ujungnya seperti apa ya? Ujungnya seperti apa kalau kemudian mediasi dan catatan-catatan dari kami itu dipenuhi oleh Bali Tower, maka tidak menutup kemungkinan laporan polisinya bisa berakhir, ya kan? Karena apa yang kami minta, apa yang kami catat itu dipenuhi. Dan tadi satu, permohonan maaf, yang kedua tentu harus ada perubahan perilaku para pengusaha dan mungkin juga nanti Pemda gitu loh, mengenai bagaimana menjamin keselamatan warga. Nah, saya mau kasih satu catatan penting juga, tadi saya kelupaan, bahwa melintasnya kabel, menyeberangi jalan itu secara peraturan tidak diperbolehkan, apalagi di Jakarta. Itu perda yang mengatur itu. Sejak tahun 99 sudah ada peraturannya. Tidak boleh dan harus lewat bawah tanah. Tapi ini tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena itu butuh biaya. Lewat bawah tanah itu lagi-lagi itu ada ongkos sewanya, ada retribusinya, begitu-begitu. Sehingga itu dihindari oleh perusahaan. Saya mau bilang begini kepada perusahaan-perusahaan itu, bahwa keselamatan warga itu rule number one, gitu kan. Keselamatan warga itu hukum tertinggi. Jadi jangan tukar keselamatan warga itu dengan keuntungan cuan-cuan yang tidak seberapa itu, gitu loh. Baik, Pak Tegar, artinya nanti jam 10 akan dilakukan mediasi dengan pihak PT Bali Tower bersama dimediasi dengan Pak Menko Polhukam Mahfud MD ya Pak, jam 10 nanti ya Pak ya. Permintaan keluarga adalah pengakuan kesalahan dan juga permintaan maaf, bukan hanya semata-mata soal uang yang pernah ditawarkan seperti itu ya Pak ya. Saya ke Pak Yoga. Pak Yoga terakhir Pak Yoga, imbauan terakhir Pak Yoga. Seperti apa ini seharusnya penataan kota terkait dengan kabel yang masih semerawut di Jakarta Pak? Ya, ada 3 langkah besar menurut saya yang harus segera dilakukan dari pembelajaran dari Mas Tegar juga sampaikan. Yang pertama, ini momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera merapikan seluruh kabel ke bawah tanah. Ya, kalau tadi 1 bulan, maka harus ada strategi selanjutnya setelah 1 bulan bagaimana untuk mempercepat pemindahan semua kabel. Ini tujuannya lebih kepada bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan warga beraktivitas di ruang publik. Ini yang nggak bisa ditawar tadi kata Mas Tegar sebagai jaminan keselamatan oleh pemerintah daerah. Kedua, yang tidak kalah penting tentu dalam kondisi seperti sekarang, kita berharap seluruh warga DKI Jakarta, terutama warga yang beraktivitas di ruang publik, untuk ekstra hati-hati dulu nih Mas Gali, ya, karena ini masih dalam proses penataan. Artinya jangan sampai ada berita setiap hari orang kecelakaan karena kabel utilitas tadi. Nah, ketiga tentu himbauan kepada masyarakat untuk tidak terburu-buru ya, untuk berinisiatif menggulung kabel tadi itu, segera laporkan ke pihak terkait ya, terdekat, dalam hal ini bisa pihak kelurahan atau Jaki ataupun juga suku dinas bina marga terdekat, terhadap kondisi kabel-kabel yang dianggap membahayakan atau mengkhawatirkan, Mas. Nah, 3 catatan itu yang saya harapkan semoga mendapat perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota Trisakti, sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Tegar Putuhena, kuasa hukum dari keluarga korban. Semoga nanti mediasinya berjalan dengan lancar dan juga menemukan titik temu. Terima kasih, selamat pagi Pak.